Ya, pulau-pulau paling gila yang pernah. Untuk memiliki kemampuan mengubah warna di bawah air. Ayo kita turunkan. Kita harus keluar dari sini. Kita harus keluar dari sini. Teman-teman, kita baru saja diturunkan oleh perahu nelayan lokal di sebuah pulau terpencil di tengah-tengah antah berantah. Dan selama 3 hari ke depan, kita akan lihat apakah kita bisa menangkap makanan sendiri. Kalau kita tidak menangkap apa-apa, kita akan kelaparan. Tapi teman-teman, setiap hari kita akan pergi ke pulau baru, yang masing-masing punya tantangannya sendiri. Jadi pastikan kalian tetap menonton untuk melihat apakah kita bisa bertahan. Kita sudah punya sirip dan masker selam di sini, kita juga punya parang besar. Ini bisa kita gunakan untuk membersihkan hewan kalau kita berhasil mendapatkannya. Kita juga punya Quick Revive. Kalian tahu, kita hanya akan menggunakan ini saat keadaan benar-benar sulit. Sepanjang tantangan ini, kita juga punya busur dan panah bawah air yang bisa kita gunakan untuk menembak. Beberapa hewan akan mulai menjelajahi sepanjang garis pantai, melihat apa yang terdampar saat air pasang. Saatnya kita mulai. Ini jujur akan jadi salah satu pulau tergila yang pernah ada. Dan teman-teman, yang terjadi adalah saat air pasang tertinggi, ada banyak sekali harta karun, sampah, harta karun, sebut saja apapun, yang terdampar di pantai-pantai ini. Yang semoga bisa kita gunakan selama beberapa hari ke depan untuk membantu kita mencari makanan, menjelajah lebih baik, dan mungkin bahkan membuat semacam senjata. Baiklah teman-teman, aku baru saja menemukan sesuatu di sini. Lihat itu teman-teman, itu adalah kepala belut morai. Mungkin sudah dimakan oleh hiu atau jenis hewan lain, tapi lihat gigi-giginya itu. Tidak mungkin kita bisa makan hewan ini, dagingnya terlihat beracun. Bro, lihat hewan ini. Wow bro, benar sekali. Itu yang kita sebut kepiting hantu. Kamu bisa lihat kenapa disebut kepiting hantu, warnanya putih terang seperti ini. Tapi sayangnya dia tidak bertahan. Semoga aku tidak berakhir seperti itu dalam beberapa hari ke depan. Ya ampun teman-teman, hari ini bakal luar biasa. Lihat benda ini di sini teman-teman. Kita dapat Nautilus raksasa yang merupakan berkah dari para dewa dan tanda keberuntungan di pulau ini. Sekarang, beberapa hari ke depan teman-teman akan menjadi ujian besar. Dan aku punya sesuatu yang benar-benar gila yang ingin aku tunjukkan kepada kalian di hari terakhir. Lihat ini di sini. Aku tidak tahu apakah kalian bisa melihatnya. Ini sebenarnya disebut suicide crab. Sekarang kalau kalian mengambil ini, kalian bisa mati. Maksudku, kalau kalian memakannya secara tidak sengaja. Di dalam tubuhnya terdapat banyak racun yang bisa langsung membunuh kalian. Teman-teman, kita akan meninggalkan yang satu ini di pantai. Benda itu mungkin masih punya sedikit racun di dalam tubuhnya. Lihat ini di sini. Ini adalah ikan buntal raksasa yang sudah mengering. Kamu bisa melihat semua duri tajam seperti pisau dan kait ini. Dan semuanya juga berbau cukup busuk. Itu rahangnya yang besar di situ. Lihat benda itu. Pasti salah satu kepala terjelek yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dia mungkin mati melajang, 100% orang ini. Mereka sangat-sangat beracun, teman-teman. Mereka menyimpan cukup racun untuk membunuh 30 orang seperti saya. Tidak mungkin kita makan makhluk ini. Kamu bakal baik-baik saja, sobat. Semoga kamu bisa menemukan pasangan di alam baka. Beristirahatlah dengan tenang, legenda. Saya baru saja melihat beberapa ikan berenang di sepanjang garis pantai di sini. Mungkin kita bisa memanah mereka dengan busur dan anak panah sebelum kita harus bersiap-siap. Ya. Oh tidak, akan sangat sulit untuk mengenai makhluk ini dari luar air. Karena pembiasan, intinya kamu harus membidik lebih rendah untuk mengenai hewan itu. Oh, aku dapat satu. Tidak, aku benar-benar baru saja melewatkan seluruh gerombolan itu dengan busur dan anak panahku. Tidak ada orang Amerika yang pernah melewatkan seluruh gerombolan. Teman-teman, kita akan kembali ke tempat perkemahan kita dan bersiap-siap bro. Kita akan mempersiapkan perlengkapan. Kita mungkin bisa mengambil sesuatu dalam perjalanan pulang yang tadi kita lewatkan. Kita punya sepotong lobster di sini. Kalau kita bisa menemukan satu lagi dalam beberapa hari ke depan, itu bakal luar biasa. Itu pertanda bagus banget buat kita teman-teman. Lihat ini. Ini apa? Ini seperti sepotong plastik. Kelihatannya sampah. Tapi menurutku kita bisa menggunakannya untuk memancing monster dalam beberapa hari ke depan. Aku akan tunjukkan ke kalian caranya, teman-teman. Aku berhenti tepat di sini. Kita sudah punya masker di sini. Kita akan langsung pakai. Kita juga punya kaki katak. Ayo berangkat. Ayo kita masuk ke air.
Kita sudah punya pistol airnya. Dia bilang, Psycho, kita sudah punya pistol air teman-teman. Tidak mungkin kita bisa makan ini. Untuk hari pertama, kita harus terus berburu kan? Ayo, pergi dari sini. Ya ampun teman-teman, lihat ini di sini. Ini adalah trevally perak dan aku tidak percaya kita bisa mendapatkannya dengan busur dan anak panah. Kami menembakkan panah dan ikan ini langsung ngamuk. Ia melesat pergi. Kami berenang mengejarnya dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Ini akan menjadi makanan kita untuk hari pertama. Dan aku sangat bersemangat. Aku sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di pulau-pulau berikutnya. Aku sangat bersemangat. Aku akan cepat-cepat mengeluarkan isi perutnya, membukanya, dan memasukkan tanganku ke dalamnya. Kalau aku membuat sayatan, lalu menarik insang dan isi perutnya keluar, lalu mencucinya, kita akan meletakkannya di batu ini, di sini. Lihat ini, aku baru saja menemukan bambu ini terdampar di pantai di sini. Kita pasti akan menggunakan ini untuk masak makanan kita. Sepertinya ini mungkin berasal dari rakit nelayan tua yang mereka buat di sini di Indonesia. Kamu harus tunggu sampai aku tunjukkan bagaimana kita akan memasak ikan kita dengan ini. Aku juga sudah mengumpulkan banyak ranting kering di sini. Kita akan menggali sedikit lubang. Aku tahu beberapa hari ke depan akan jadi tantangan besar, teman-teman. Jadi sekarang aku hanya ingin kita makan enak, karena siapa tahu apa yang akan terjadi. Kita benar-benar memasang ikan kita di panggangan putar paling gila yang digantung dari seutas tali ini. Sekarang kita mungkin punya waktu sekitar 15-20 menit sebelum ikan ini mulai terpanggang. Sudah mulai menetes. Bro, aku lapar banget. Aku juga baru pesan ini. Ada sedikit bulu babi di sini teman-teman. Kita bisa membelah ini dan memakannya sambil menunggu ikan kita matang. Di dalam sini sebenarnya ada semacam cairan manis banget yang bisa kita makan. Lihat cairan yang keluar dari sini, bro.
Ini sebenarnya dianggap sebagai makanan lezat di banyak negara. Kalian bisa lihat ada banyak bagian yang creamy di situ. Itu sebenarnya adalah gonetnya, dan itulah bagian yang dimakan. Rasanya seperti mentega, sangat-sangat creamy. Bukan hidangan favorit saya di seluruh dunia. Tapi kita punya ikan yang indah sedang dimasak di atas api. Sepertinya dia sudah hampir siap. Mari kita angkat dia. Ini pasti salah satu masakan paling gila yang pernah kita buat. Kita pakai rakit bambu bro, buat benar-benar masak ini. Dan lihat trevally kita yang indah untuk hari pertama. Ikan ini benar-benar bersinar. Kita akan ambil sepotong dagingnya bro. Ya ampun. Baiklah, ayo kita coba. Teman-teman, ikan trevally ini, mereka ikan yang sangat berotot. Jadi tidak terlalu banyak kandungan air di dalamnya. Dan dagingnya itu benar-benar mirip ayam banget. Kamu bisa lihat, isinya kebanyakan otot. Hewan ini, pulau nomor 1 selesai. Kita sudah punya bekal untuk bertahan hidup. Besok kita akan menghadapi pulau nomor 2. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Kita akan menghadapi medan yang lebih gila, hewan yang lebih besar, dan semuanya akan menjadi semakin liar. Aku akan bertemu kalian pagi-pagi sekali untuk menaklukkan pulau nomor 2. Sampai jumpa nanti. Bro, tempat ini benar-benar gila guys. Dan kita baru saja mendarat di pulau tak berpenghuni kedua untuk tantangan ini. Dan kalian tahu, ini akan semakin sulit. Hari ini bakal berat buat kita. Dan ini adalah senjata yang akan kita gunakan untuk mengejar hewan-hewan. Kita berada di atas batu besar di tengah lautan. Dan aku sama sekali nggak tahu harus mengharapkan apa. Kemarin kita dapat makanan enak, tapi kalian tahu, ini akan semakin sulit. Ini benar-benar cuma tebing-tebing raksasa yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dan aku tahu, sistem terumbu karang di sekitar pulau ini benar-benar gila. Pulau ini pada dasarnya seperti gunung berapi raksasa di bawah laut, teman-teman. Dari kedalaman ratusan meter sampai naik ke batu raksasa ini. Gila, bro. Gue merasa seperti anak kecil di sini saat nemuin tempat kayak gini. Teman-teman, gue nggak tahu berapa banyak orang di dunia yang pernah menjelajah ke sini. Lihat kepitingnya. Astaga, kita punya kepiting raksasa di pulau ini. Gue seneng banget pas tahu gue dapat kepiting. Sekarang, teman-teman, ada gua-gua raksasa di sekitar pulau ini yang pengen gue jelajahi. Tapi gue nggak tahu hewan apa yang bakal kita temui. Ada kelelawar raksasa, ular laut, dan banyak banget hal aneh lainnya yang tinggal di tempat-tempat itu. Selain itu, kita juga bakal cek gua-gua ini. Pulau ada di belakang kita. Ayo, kita masuk ke dalam gua, teman-teman. Ada kelelawar di mana-mana di langit-langit gua. Oh, ini menjijikkan. Sekarang kita harus pastikan untuk tidak meminum air ini. Ini benar-benar gila sekarang, teman-teman. Lihat gua ini, ukurannya besar sekali. Sebenarnya ular-ular besar hidup di dalam gua seperti ini. Yang mereka lakukan adalah bersembunyi di atas dan di antara semua batu di sini. Mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan makanan mudah dari kelelawar-kelelawar ini. Tapi kelelawar itu sendiri bersifat nokturnal. Jelas, saat siang hari mereka hanya bersantai. Tapi ular, mereka bisa mendapatkan makanan gratis kapan saja mereka mau. Kami benar-benar membangunkan semua kelelawar. Kamu bisa melihat mereka semua, mereka pada heboh di atas sana. Ya ampun, mereka sudah bangun. Mereka tahu kita ada di sini. Berusaha untuk tidak terlalu banyak menghirup udara di sini karena benar-benar ada kelelawar di mana-mana dan baunya sangat menjijikan. Oh, ini tidak bagus. Kalian mungkin bisa melihat kotoran jatuh dari langit-langit gua. Oh, mereka baru saja mendarat di tubuhku. Aduh, baunya benar-benar busuk di sini, teman-teman. Kita harus keluar dari sini. Kita harus keluar dari sini. Lihat mereka semua. Mereka jadi gila. Baiklah, kita harus keluar dari gua ini. Kita berhasil keluar. Kita berhasil keluar. Jadi aku baru saja naik kembali ke perahu. Aku benar-benar merasa mual setelah dari gua kelelawar itu. Di dalam sana sangat-sangat beracun. Yang sedang kami lakukan adalah menjelajahi pulau ini. Kami mencari tempat yang bagus di mana kami bisa menemukan makanan. Ini adalah senjata yang benar-benar sulit digunakan. Aku tidak tahu apa yang akan kita temukan. Airnya terlihat sangat jernih. Ayo pergi.
Teman-teman, kami baru saja diturunkan. Kalian bisa melihat pulau tepat di belakangku. Disitulah kita akan menyelam. Benar-benar tidak ada sumber daya di luar sana, jadi kami harus diturunkan di pulau ini untuk memasak. Ini yang kami sebut ikan trompet. Dan kalian bisa lihat alasannya. Mereka sangat panjang dan bentuknya aneh, dan aku belum pernah makan ikan seperti ini seumur hidupku. Kami benar-benar terpuruk, karena tombak kami hancur saat di bawah air. Kami hanya punya satu mata tombak yang tersisa, tapi setidaknya kami masih dapat sesuatu, teman-teman. Tapi besok kita harus dapat hewan yang lebih besar, karena ini nggak akan cukup buat saya. Kalian lihat sendiri kondisinya di luar sana. Itu benar-benar gila, sangat luar biasa. Airnya jernih banget, dan ular laut yang lewat tadi benar-benar liar, bro. Makhluk itu sangat mematikan, tapi mereka sebenarnya ular yang cukup jinak. Kalian lihat sendiri, tadi saya pegang dan main-main sama dia di bawah air. Biasanya mereka cukup santai. Lihat deh kepala makhluk itu, gede banget. Pasti dia punya pasangan dengan hidung sebesar itu. Kayu kecil, ranting buat nyala api. Ayo, kita akan menyalakan api ini dan memasak ikan trompetnya. Aku nggak tahu rasanya bakal seperti apa. Tapi aku butuh energi karena aku tahu besok kita akan menjalani hari yang berat. Semua orang tulis di kolom komentar. Kolom komentarnya lagi ramai. Sekarang kita mulai memasak ini dan kita juga akan memasak ikan seruling hari ini, hari kedua. Kita dapat sesuatu. Kita ambil batu itu akan sempurna. Kita lempar langsung ke atas api dan kita akan masak ikan kita. Itu kelihatan luar biasa, bro. Lihat itu. Ikan itu benar-benar masih berenang 10 menit yang lalu. Kita berhasil menangkapnya. Sekarang dia ada di atas batu panas di atas api kita. Inilah alasan kita melakukannya. Kita akan menunggu ini matang, kita punya makanan untuk hari kedua. Hampir selesai. Ayo angkat dia. Memang tidak banyak teman-teman, tapi setidaknya kita punya sesuatu. Bentuknya benar-benar seperti ular kecil. Ini benar-benar gila. Dan lihat, kepalanya sudah terbakar habis. Tidak ada kepala yang tersisa. Jadi aku akan mengupas kulitnya. Sebenarnya dagingnya cukup banyak juga. Aku tidak tahu apakah ada tulang di mana-mana atau bagaimana. Mari kita coba saja. Ini benar-benar banyak tulangnya. Benar-benar banyak tulang. Tapi rasanya sebenarnya cukup enak. Memang sebanyak itu tulangnya, bro. Hampir terasa seperti tulangnya itu, kamu hampir bisa mengunyah tulangnya. Aneh juga, karena ikan seruling ini sebenarnya biasa saja. Tapi teksturnya benar-benar unik. Rasanya seperti ada serat-serat kasar di dagingnya, bro, dan aku kurang suka. 2 pulau sudah kita jelajahi, tapi besok kita akan memburu hewan-hewan yang paling sulit dan terbesar. Ikan seruling itu terasa cukup panjang di tanganku, tapi setelah dibakar di api, aku masih bisa mengatasinya. Oke, kita pergi dari sini. Hari ketiga. Sampai jumpa besok, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Sekarang sudah hari ketiga. Dan kita telah mendarat di salah satu garis pantai pulau terpencil terindah di planet bumi. Teman-teman, di luar sana airnya benar-benar sangat berpendar. Kalian tahu, kemarin kita hampir tidak punya makanan sama sekali. Kemarin kita hanya punya satu ikan kecil itu. Jadi hari ini kita keluarkan senjata andalan, kita punya meriam mini ini. Ini seperti senapan selam kecil, tapi alat ini benar-benar kuat, bro. Semoga kita bisa lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar di terumbu karang pesisir ini untuk menyelesaikan tantangan gila ini. Kalian tahu ada sesuatu di dalam ransel ini yang kita butuhkan. Kita akan mengambilnya sekarang. Kita dapat barang keramatnya, Quick Revive. Saat aku minum ini, aku akan terlahir kembali, bro. Ayo kita minum. Quick Revive sudah kita minum, guys. Ada beberapa kondisi gila di luar sana. Kita sedang bersiap, kita akan masuk ke air. Aku, kalian, monster laut dalam, ayo kita pergi. Aku belum lupa satu hal yang kita temukan di hari pertama. Kalian masih ingat benda ini? Kita akan menggunakannya seperti umpan pemikat ikan untuk menarik beberapa jenis ikan. Ini akan meniru seperti cumi-cumi atau ikan umpan. Dan aku janji sama kalian, benda ini pasti akan berhasil.
kita dapat gurita raksasa. Aku sudah membuat sayatan kecil di bawah matanya dan itu langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Dan ini adalah salah satu hewan paling gila yang pernah ada. Mereka punya kemampuan untuk berubah warna di bawah air dan mengubah bentuk. Saat mereka mati, tubuhnya hampir seperti cairan. Tubuh mereka benar-benar luar biasa, bro. Ini adalah makanan lezat di pulau-pulau sini. 8 tentakel raksasa. Aku baru saja membalik makhluk ini dan aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Di bagian bawahnya ada banyak penghisap besar di situ. Saat kamu mencoba memegangnya di bawah air, mereka benar-benar akan menempel padamu dan tidak mau lepas. Mereka bahkan akan mencoba menarik diri dari tombak. Mereka juga punya benda kecil berwarna hitam yang bisa kamu lihat di sana. Itu terlihat seperti anusnya, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya itu adalah paruh, teman-teman. Bentuknya hampir seperti paruh burung dan benda itu benar-benar bisa menggigitmu sampai merobek sedikit dagingmu. Nanti kita akan keluarkan itu saat kita membersihkannya. Pastikan kamu tetap menonton untuk itu. Saya belum pernah sebelumnya punya hewan yang saya tembak, mencoba mencengkeram saya dan melepaskan diri dari tombak. Ini benar-benar aneh. Kita berhasil menangkap kraken. Saya kena lendir gurita di seluruh tubuh saya, tapi saya sangat bersemangat. Kita semua akan membuat api unggun, sedikit kayu, kita akan turunkan ini. Kita punya cukup ranting kering untuk bikin api besar. Ayo mulai. Lepaskan saja dengan cepat. Taruh ranting-rantingnya. Oh, masakan terakhir sedang dimulai. Bayi gurita raksasa, ayo. Kita akan menunggu apinya mengecil. Mari ambil gurita besar kita di sini dan pisau kita. Ayo kita bersihkan ini. Pada dasarnya, daging dari hewan ini kebanyakan ada di tentakelnya. Jadi kita akan ambil bagian kepalanya di sini. Dan kalau kita membuat beberapa sayatan, tentakelnya akan terlepas dari kepalanya. Yang tersisa sekarang adalah semua tentakelnya dan kita punya kepalanya di sini. Sekarang di dalamnya masih ada semua, isi perut, otak, dan segala macamnya. Sebenarnya ini umpan mancing yang sangat bagus, tapi akan kita sisihkan dulu. Itu adalah paruh dari hewan ini. Paruh itu sebenarnya bisa menggigit sampai mencabik dagingmu. Kita tidak mau mengunyah bagian itu karena pasti keras. Yang tersisa sekarang teman-teman hanyalah daging gurita yang indah ini. Kita akan mencucinya dulu dan langsung memanggangnya di atas api. Saya sudah mencoba membungkus gurita di sekitar tongkat kita, teman-teman. Tapi hewannya licin banget. Saya jujur saja, saya akan berbohong kalau bilang saya tahu apa yang sedang saya lakukan sekarang. Dengan gurita ini, saya benar-benar nggak berguna, ibarat parasut beton. Inilah intinya, mencoba makanan laut baru, metode baru, dan semoga saja hasilnya bisa cukup enak. Saya akan memberinya waktu sekitar 2-3 menit dengan panas yang intens ini. Lalu kita angkat. Kita akan memposisikannya ulang dan memastikan semuanya baik-baik saja. Lihat betapa mengembangnya semua alat penghisapnya sekarang. Ya ampun teman-teman, salah satu hal tergila dari gurita-gurita ini kalian bisa lihat sendiri. Mereka punya alat penghisap yang sekarang seperti menyala karena panasnya. Dan mereka benar-benar menemukan seperti paus dan semacamnya dengan bekas alat penghisap sebesar piring makan di tubuh mereka. Beritahu saya di kolom komentar kalau kalian pikir ada monster laut dalam seperti itu. Makhluk-makhluk ini kecuali gurita raksasa yang benar-benar terlihat bagus. Kita akan mengangkatnya. Jelas, memasaknya benar-benar sulit. Teman-teman, tentakel-tentakel di sini terlihat sempurna, tapi sepertinya bagian dalam dan tengah gurita masih agak kurang matang. Tapi kita akan memasaknya lagi setelah kita coba tentakelnya ini. Kalian tahu, beberapa hari terakhir aku benar-benar nyidam daging yang enak, dan sekarang kita punya, bro. Beginilah cara kita menikmatinya. Gurita bakar arang, jeruk nipis segar, ya ampun, bro. Wah, aku sudah nyidam ini. Lihat gimana rasanya saat dimakan. Enak banget bro, rasanya mantap. Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar guys. Sepertinya kulitnya cukup renyal, tapi dagingnya sendiri luar biasa. Benar-benar sajian gurita segar yang luar biasa. Di pantai, seneng banget bisa bareng kalian di video kali ini. Kalau kalian mau nonton video lainnya, ada di sini. Dan gue bakal ketemu kalian lagi di petualangan seru berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.